Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Agustiar SPD. Di minggu ke-6 kita bahas mengenai etiket gambar. Nah, etiket gambar ini sangat penting dalam penggambaran teknik. Nah, inilah dasar yang akan kalian laksanakan nanti. Sebelum melaksanakan penggambaran bentuk benda, kita harus lengkapi etiket. Sebelum dalam memulai penggambaran etiket, kita harus membuat terlebih dahulu yaitu garis tepi. Garis tepi itu yang sebelum melaksanakan penggambaran pada kalian tadi adalah bingkai kalau kalian bilang. Tapi dalam gambar teknik kita ini dinamakan bingkai. Etiket tadi ini fungsinya adalah sebagai informasi dalam gambar teknik. Informasi bagaimana, Pak? Informasi gambar, yaitu contohnya gambar itu kita buat skala berapa ya, satuan ukurannya berapa, tanggal berapa kamu buat ya, baru di gambar itu adalah nama kalian, penggambar siapa, kelas berapa ya. Nanti ada kolom-kolom tersendiri dalam etiket. Nah, itu nanti akan saya butuhkan ya. Namun sedikit saya jelaskan bahwa etiket tadi berfungsi sebagai informasi dalam gambar teknik. Nah, nanti di etiket itu tadi ada namanya kolom proyeksi. Kolom proyeksi itu agar setiap orang yang membaca gambar gambar kalian ya, itu menggunakan proyeksi apa ya, apakah proyeksi Eropa ataukah dengan proyeksi Amerika ya. Apa itu, Pak, proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika? Proyeksi Eropa itu tadi bentuk pandangan, posisi, contohnya ya, nanti posisi pandangan sisi kiri kita letakkan di kiri. Nah, kalau dalam proyeksi Amerika tadi adalah proyeksi timbal balikannya, posisi pandangan gambar sebelah kiri kita letakkan di kanan. Itulah seperti contoh kecilnya. Namun kita mengenai proyeksi Amerika tidak usah kita bahas dulu, mengenai proyeksi Eropa saja. Nah, jadi di situ nanti di etiket ada namanya kolom proyeksi. Baru ada yang kedua, nanti situ ada kolom skala ya. Kolom skala ini untuk setiap gambar yang telah dibuat haruslah didasarkan menurut skala. Contoh, kita menggunakan skala berapa? 1:1, 1:2, 1:3. Nah, namun nanti kita kalau dalam melaksanakan penggambaran kita menggunakan skala 1:1 saja. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh, dibentuk benda ukurannya 10 mm, kita letakkan di kertas gambar kalian itu 10 mm. Nah, kalau kita menggunakan skala 1:2 adalah skala pembesaran. Contoh, dibentuk benda nyata ataupun di kertas gambar kita buatlah 10 mm. Nah, nanti di benda nyatanya kita besarin jadi 20 mm. Itu nanti di kolom etiket ada. Jadi orang setiap melihat gambarmu itu nanti akan mengerti, akan paham, oh skala berapa yang akan kita gunakan. Baru yang ketiga adalah satuan milimeter, atau kita gunakan satuan sentimeter, ataupun kita gunakan satuan meter. Nah, nanti situ orang akan melihat. Jadi kalau orang-orang teknik, nanti kalau memang dia asli orang teknik, dia akan paham membaca gambarmu dari pelihatan etiket saja. Tanggal berapa gambar itu akan kau siapkan, kau selesaikan, maaf ya. Tanggal berapa kau selesaikan gambar itu? Dalam pekerjaan gambar tadi ini nggak membutuhkan waktu yang cepat. Apalagi kalau sudah master ya, ingin membuat suatu komponen sepeda motor baik pun mobil, membuat blok silinder itu membutuhkan waktu itu berbulan-bulan ya. Merancang namanya. Orang merancang itu kan tidak mudah ya. Merancang itu betul-betul menentukan apa yang imajinasimu yang akan kau buat, bentuknya bagaimana dan ukuran-ukurannya. Makanya saya bilang gambar teknik ini beda dengan gambar-gambarmu yang biasa. Yang berikut nanti sudah ada kolom digambar. Nah, itu kolom digambar itu adalah kolom namamu, nama orang penggambar siapa. Itulah kolom digambar. Baru kelas. Kalau masih sekolah, kelas. Kolom kelas tadi kelas berapa yang mengambil, contohnya 10 TKR,
ABC atau 10 TSM ABC. Kau tuliskanlah di situ kolom kelas. Baru dilihat. Nah, kalau dilihat ini tadi tidak perlu kau isi nanti. Karena dilihat itu yang dilihat yang melihat saya, yaitu Bapak. Ya. Baru ada lagi kolom peringatan, itu nggak perlu kau isi. Peringatan tadi itu saya yang melihat. Peringatannya apa? Contohnya gambarmu kurang baik atau perbaiki sedikit. Nah, itulah. Ya. Baru ada nanti di situ juga ada kolom-kolom lainnya. Contohnya di situ nanti akan saya fotokan ya. Ada kolom nomor gambar ya. Gambar berapa yang pertama kau gambar, contohnya dasar. Ini nomor gambar NO01. Saya udah paham lah tuh. Ini berarti gambar nomor 1 yang kau buat. Baru di sebelah kolom nomor tuh nanti ada A4 tertulis di situ. Itu adalah ukuran kertas, kolom ukuran kertas. Baru nanti setelah juga ada kolom yang namanya kolom judul gambar. Baru ada juga kolom nama sekolah. Kalau kau nanti di industri, kolom nama industrimu. Sudah? Tuh, paham ya? Nah, ini nanti kau mau pindahkan ke bukumu, dan nanti saat kita bertemu di ruang kelas bisa bertatap muka langsung, itu akan saya tanyakan. Cukup sekian dan terima kasih.